Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya, amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk semua yang nonton. Tanpa terkecuali ya. Saya bacakan kartunya, kalian menonton dan kalian menyesuaikan karena ini pembacaan rame-rame ya. Kalian menyesuaikan, kalian pilih dan pilih bagian-bagian yang cocok untuk kamu ambil ya. Kalau ada yang nggak cocok, abaikan saja. Jangan terlalu diambil hati. Temanya apa Bunda? Seperti biasanya tanpa tema ya. Kita serahkan kepada semesta seluruhnya. Segala sesuatunya ya, termasuk bacaan kali ini. Coba saya mau lihat ya. Yang nonton ini siapa aja. Semoga banyak yang ketarik energinya sehingga video ini menjadi video yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke. Fokus ke kartunya tapi tetap rileks dan pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti pembacaan ini. Oke. Semoga ada petunjuk-petunjuk yang baik ya hari ini. Kita mau lihat energi yang nonton siapa dulu. Oke. Aduh, kamu orang yang baik teman-teman. Queen of Wands ya. Kamu adalah orang yang nggak bisaan kalau lihat orang. Kamu orang susah, orang yang butuh bantuan, kamu cepat bantunya. Kamu juga bukan orang yang pelit. Kamu bersahaja, saya lihat kamu juga orang yang mandiri. Secara penampilan kamu oke. Queen di sini memang ratu, tapi di sini lebih ke kalau di tarot tidak ada laki-laki dan perempuan. Adanya divine feminine dan divine masculine. Kamu sesuaikan, kamu divine-nya apa? Baik itu cowok atau cewek, itu divine itu keduanya biasanya punya ya. Cuman yang kecenderungan lebih dominan yang mana? Ya, kalau cowok divine feminine gimana Bunda? Ya bukan berarti alay, tapi lebih ke apa ya, mungkin pengasih, lembut hatinya, mungkin kalau bicara lembut kan nggak semua laki-laki itu garang ya, nggak. Oke. Dan di sini ada lagi yang namanya the hangman ya. Kamu rela berkorban untuk orang lain. Saya lihat kamu rela berkorban untuk orang lain. Dalam hubungan pun seperti itu. Kamu banyak mengambil peran, lebih banyak mengambil peran dalam satu hubungan daripada pasangan kamu. Oke. Dan mungkin saat ini saya melihatnya ada yang namanya cerita kamu sudah banyak berkorban dalam satu hubungan, tapi kok kayaknya hasilnya tidak seperti ekspektasi kamu, tidak seperti harapan kamu. Lanjut. Oke. Di sini ada Three of Cups. Beberapa dari kamu masuk ke dalam cinta bersegi. Berkorban saya Bunda di dalam cinta segitiga ini, betul ada. Tapi ada juga di sini bukan hanya selalu cinta segitiga Three of Cups, lebih kepada mungkin kamu harus membagi perasaan kamu antara mungkin sama pasangan atau mungkin sama teman, sama hal-hal yang lainnya. Baik itu gak hanya selalu secara emosi, secara perasaan, tapi juga ada hal yang lain. Jadi kamu itu saya lihat di sini seperti orang yang sangat peduli sama orang lain. Saya lihat juga di sini kamu punya banyak teman, sehingga mungkin banyak waktu kamu tersita untuk teman-teman kamu. Ya, jadi silakan dari yang saya sampaikan, dari kartu yang keluar yang ditunjukkan oleh semesta, kamu pilih dan pilih bagian-bagian yang cocok saja ambil. Kalau ada yang nggak cocok abaikan, karena ini bukan hanya untuk kamu sendiri ya. Kalau untuk kamu sendiri itu personal reading ya. Saya sudah mulai hari ini saya sudah selesai cutinya, liburnya. Jadi sudah memulai untuk pembacaan secara personal. Caranya nanti akan saya sampaikan di akhir video. Lanjut ya. Kamu ini siapa? Oke. Teman-teman, kamu itu punya banyak teman lama saya lihat. Sahabat-sahabat kamu, teman-teman kamu di masa kecil. Itu kamu nggak pernah lupa, mungkin masih sering terhubung. Maka dari itu mungkin ya di sini ada hal-hal yang kayaknya ya, kamu fokus ke teman-teman lama kamu ada di sini. Terus ada juga di sini cerita general bisa macam-macam ya. Maka dari itu saya sampaikan semuanya. Kamu tinggal kamu yang pilih-pilih ya. Di sini ada juga energi bahwa kamu terhubung dengan orang lama kamu lagi ya, atau kamu sedang memikirkan seseorang
yang terhubung sama kamu sudah lama. Jadi ada macam-macam ya. Ada orang lama kembali, ya. Ada kamu tiba-tiba teringat di sini juga. Yang sudah lama nggak berkomunikasi, yang sudah lama itu mungkin jeda, nggak jelas hubungannya mau temenan, mau pacaran, nyambungnya gimana. Kamu sering ingat akhir-akhir ini. Dan banyak ke distract. Pikiran kamu, perasaan kamu ke distract. Seumpamanya dari kamu pekerjaan, ngurusin keluarga, ngurusin temen, seumpamanya ya. Itu ke distract sama ingatan kamu tentang orang masa lalu. Oke. Kemudian di sini kamu banyak temennya ya. Saya lihat di sini banyak teman. Oke. Teman-teman, kamu kalau sudah senang sama seseorang, ya, kamu itu mungkin nggak akan ngelepasin. Baik itu teman, siapapun yang kamu sudah dapatkan, yang kamu sudah pernah ada koneksi sama kamu, sulit kamu untuk melepaskan. Termasuk untuk kamu yang masuk ke dalam cinta segitiga, bersegi. Ini pun kamu sulit loh untuk melepaskan seseorang yang terhubung dengan cinta segitiga ini. Walaupun di sini kamu banyak berkorban, kamu sakit semua, ada yang hubungannya menggantung, tapi kamu sulit untuk bisa melepaskan. Ya. Ada energi-energi nggak rela, ya, nggak rela. Karena mungkin perjuangan kamu sudah banyak. Judgment. Oke, banyak di sini orang lama yang datang kembali. Orang lama datang kembali. Bisa mantan, bisa teman, bisa apapun, ya. Silakan kamu sesuaikan. Lanjut ya. Bentar. Apa ini? Oke, di sini kamu memang orangnya itu banyak yang menyukai. Pertama itu. Kedua, memang kamu kadang-kadang memang beberapa ya, nggak semuanya, jangan terlalu sensitif. Itu kayak bukan gila hormat ya siapapun seneng kalau dihormatin orang lain. Tapi kamu adalah tipikal yang mungkin menjaga harkat martabat, harga diri, kehormatan kamu terlalu tinggi. Ya, nggak apa-apa sih, nggak ada salahnya soal itu. Kemudian di sini saya lihat juga pencapaian kamu dalam hidup. Itu kamu sangat jaga gitu loh. Sangat jaga. Apa itu namanya? Kredibilitas apa ya? Apa bahasa bagusnya? Itu sih. Bentar. Jadi itu teman-teman yang ketarik. Yang ketarik itu energinya. Jadi silahkan kamu sesuaikan ya. Adakah dari ke-7 kartu ini ada energi kamu? Saya lihat bottomnya. Oke. Walaupun kamu suka membantu orang lain, terus kamu adalah orang yang nggak tegaan, ada yang masuk ke dalam cinta segitiga, ada juga di sini cinta sembunyi-sembunyi atau cinta terlarang, ya. Di sini juga kamu adalah orang yang sebenarnya walaupun kelihatannya terbuka, banyak temennya, tapi kamu termasuk orang yang introvert kalau saya lihat. Karena apa? Mungkin orang lain bisa sharing ke kamu, nyaman sama kamu, tapi kamu untuk sharing ke orang lain sambat, kayak mengeluh atau apapun, kamu nggak seperti itu. Ya, kamu jaga itu. Karena mungkin kamu adalah orang yang menjaga gengsinya mungkin tinggi, bisa. Ya. Oke. Lanjut ya. Saya mau lihat seseorang yang kamu pikirkan. Bisa orang lama yang kembali, orang yang terkait sama kamu cinta bersegi tadi ya. Cinta segitiga, ada kamu yang keinget sama teman lama, siapapun dia, saya mau lihat. Kamu tinggal cocokkan, kamu tinggal sesuaikan. Apakah si dianya kamu ini ketarik ke sini energinya? Kita cek ya. Sebelum lanjut, saya mau ucapkan terima kasih yang sudah subscribe ya, sudah dukung channel ini. Semoga berkah juga untuk kamu. Yang belum subscribe, terutama yang baru saja gabung, saya ucapkan salam kenal dari saya, Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari kota mana saja, silahkan kalian tulis di komentar ya. Selamat bergabung, jangan lupa kalian yang belum subscribe, subscribe dulu.
bunyikan tanda loncengnya yang penting, notifikasinya, supaya kalau saya bikin video baru, kalian bisa langsung nonton walaupun general ya. Dan dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Kita lanjut ya untuk melihat siapa sih dia yang kau pikirkan saat ini. Mungkin terkait dengan cerita ini. Siapa sih dia? Oke, Justice di sini pun juga ada Judgment. Oke, di sini saya melihat orang ini, kan saya tadi bilang ya, kamu banyak effort untuk lebih banyak perannya dalam hubungan sama dia. Ya, di sini saya lihat memang nggak tahu kamu itu nelangsa atau apa ya. Orang ini adalah orang yang mungkin kurang adil bagi kamu dari sudut pandang kamu. Itu nggak adil. Lebih banyak kamu yang bergerak, Queen of Wands. Di sini Justice. Mungkin kamu berharap orang ini adalah orang yang bisa apa ya, minimal mengimbangi lah. Tapi saya lihat orang ini kurang bisa mengimbangi kamu. Ya, ada yang mencolot. Oke. Oke. Di sini adalah orang yang apa ya? Bisa jadi orang ini memang karena beban hidupnya banyak. Ya, beban hidupnya banyak, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kamu selama menjalani hubungan sama orang ini, terasanya kayak kamu itu mikirnya, apakah hubungan ini bisa terus ya, bisa langgeng ya? Karena kok berat ya di aku ya. Masa terus-terusan kayak gini? Gak adil seperti ini. Seperti itu ya. Siapa orangnya? Energi orang ini bisa apa aja ya? Energi permasalahan dia, perasaan dia. Ini Hangman juga. Sama seperti kamu. Orang ini merasanya dia sudah cukup mengimbangi kamu. Sudah cukup adil memperlakukan kamu. Dia merasanya bahwa dia itu juga banyak berkorban untuk hubungan ini. Dia merasa kita sudah imbang kok. Walaupun hubungan ini berat, dia merasanya itu cukup berusaha gitu loh. Ya. Orang ini memang orang yang kadang stuck. Terlalu banyak pertimbangan kalau saya lihat ya. Bukan tipikal orang pemberani. Orangnya adalah orang yang terlalu apa-apa ditimbang-timbang ya, dipikirin. Tapi nggak maju-maju karena di sini banyak stucknya. Ada orang ini yang menggantung hubungan sama kamu, ya. Nggak jelas hubungannya, putus atau terus, ya, kayak lagunya Judika. Oke. Orang ini memang kalau dulu kamu kenal dia adalah orang yang sangat peduli, orang yang bijak, apik lah pokoknya, ya, orang yang baik menurut kamu. Tapi setelah kamu menjalani sama dia, lama-lama kok berat juga ya, gitu. Apakah dia berubah? Sebenarnya kalau saya lihat entah dia yang berubah atau situasi kondisi yang berubah. Yang jelas memang ada perubahan di sini. Silakan kamu sesuaikan. 2 ya, aku nggak ambil ya. Kalau 2 aku nggak ambil. Saya ambil yang 1. Siapa sih dia, seseorang ini? Nggak mau 2. Nggak terbuka juga. Oke. Teman-teman, orang ini selain stuck, sering kayak apa ya, kayak bukan menghindar tapi lebih kepada membatasi. Padahal dulunya enggak. Jadi kamu merasa dulu baik ya. Lah kok tambah lama, tambah kesini. Saat aku sudah banyak effort, banyak mencurahkan energiku untuk hubungan bersama orang ini, lah kok sekarang dia sering batas-batasin ya. Terutama untuk yang masuk ke dalam cinta segitiga. Lanjut ya. Oke. Orang ini memang di sini the stars, di sini King of Wands. Orang ini memang sepertinya jadi kesannya kayak orang PHP. Dia PHP ya Bunda. Sebenarnya kalau saya lihat bukan ke arah PHP, tapi kepada dia mampu menarik energimu di awal ya, awal-awal hubungan. Sehingga kamu kayak berharap lebih. Bukan yang dia PHP.
Sorry ya, saya baca apa adanya. Bisa benar, bisa salah, bisa untuk kamu, bisa untuk orang lain. Ya, sekali lagi, ini pembacaan general. Lanjut ya. Apa ini? The Moon. Orang ini agak tertutup. Ada rahasia. Kamu sampai gini loh. Kenapa ya? Orang ini kok jadi kayak gini? Sebenarnya apa yang terjadi dalam dirinya? Ya, apakah dia sudah nggak cinta? Apakah dia sudah tidak berharap dalam hubungan ini? Apakah dia sudah nggak sayang sama aku? Apakah dia mau melepaskan hubungan ini? Seakan misterius, ya, misterius. Padahal di sini kamu sudah jatuh berharap, ya, sudah terkadung dan terlanjur, ya, berharap. Dan orang ini cukup membuat kamu itu tersita energinya untuk terus-menerus memikirkan orang ini. Ya, saya lihat juga orang ini adalah orang yang gila kerja, pertama. Kedua, ada juga energi orang ini, orang-orang yang lebih mementingkan kayak hal yang dia fokuskan. Sementara yang dia fokuskan bukan kamu, tapi lebih kepada entah itu pekerjaan atau hobinya, atau dalam pencapaian atau pengembangan diri dia. Ya, jadi bukan kepada hubungan. Jadi seakan-akan kamu jadi terabaikan. Oke, jadi itu energi kamu, energi dia bisa terbolak dan terbalik karena ini energi general, bisa vice versa. Silahkan kamu sesuaikan. Oke, sekarang kita lihat ya sama-sama untuk melihat energi dia sebenarnya saat kartu ini ditarik itu seperti apa. Ya, saat kamu menonton video ini, energi bisa setiap saat berubah. Jadi silahkan kamu ambil bagian-bagian yang menurut kamu berguna dan bermanfaat saja. Saya mau lihat ya, energi dia ke kamu, bisa energi apapun. Energi perasaan, energi keinginan, energi apapun lah ya. Kita tanyakan ke semesta. Yuk. Kita cek energi dia ke kamu. Tetap fokus ke kartunya. Tapi tetap rileks ya. Semoga ada petunjuk yang positif ya teman-teman ya. Energi dia ke kamu seperti apa? Oke. Loh, kok Ace of Wands? Kelihatan nggak? Kita naikin lagi ya. Sabar. Kelamaan bunda. Sabar telah. Sabar ya. Biar kelihatan semuanya. Tak selempitkan gini biar kelihatan. Ace of Wands ya. Ace of Wands ini lebih kepada bisa jadi energi dia itu masih ingin ada satu tindakan ke kamu. Jadi bukan stuck ya. Beberapa ada yang seperti itu. Tapi bisa juga ini berarti adalah dia lagi nggak ingin bergerak ke kamu. Satu hal yang berbeda memang ya. Berkebalikan. Karena apa? Di sini justice ya. Masih menunggu apa? Kayak dia itu mempertimbangkan baik buruknya untuk dia bersikap atau mau bersikap apa. Ya. Jadi untuk memulai itu sebenarnya ada, tapi kecil. Karena ace ya. Wands itu adalah energi-energi pergerakan ya. Tindakan lebih ke seperti itu. Lanjut ya. Energi dia ke kamu. Kalau soal bunda, dia apakah nggak ingin ya, energi keinginan untuk menuju saya sih gitu. Apapun situasi kamu sama dia ya, silakan kamu sesuaikan dengan sesuatu yang nyata ya, yang kamu alami gitu. Ada sih, tapi kecil. Dua, aku nggak ambil ya kalau dua ya. Lanjut ya. Energi dia ke kamu.
Three of Wands. Dia masih mantau. Mantau gimana sih Bunda maksudnya? Mantau itu bukan berarti dia melepaskan terus nggak mau tahu, enggak. Dia masih entah dia itu stalking, entah dia itu mencari info atau tanya-tanya orang, atau dia mencari tahu lah gimana caranya untuk masih ingin tahu kondisi kamu, ya, tahu kabar kamu, ya. Untuk apa? Itu ada beberapa di sini itu sangat berpengaruh bagaimana dia akan bertindak ke depannya. Emang dia ke depannya mau bertindak apa, Bunda? Ya, pasti semuanya ingin tahu seperti itu. Tapi sekali lagi ya, teman-teman, jangan dibiasakan atau menganggap hal itu adalah hal yang biasa untuk ditanyakan atau dicari tahu. Untuk kalian tahu bahwa ini bagian dari prinsip saya, bahwa hal-hal yang kedepannya itu miliknya Tuhan, rahasia Tuhan, terserah Tuhan. Jadi kita nggak perlu ya terlalu overthinking dan terlalu penasaran akan wewenangnya Tuhan itu. Baik atau buruk, ya kita harus siap dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Oke. Six of Swords itu lebih kepada penghindaran ya kalau saya lihat ya. Bukan energi-energi yang mendekat ya. Jadi energi dia ke kamu ini bukan yang jelas-jelas ingin mendekati kamu, belum teman-teman. Justru ini malah yang menjauh. Semoga banyak yang gak cocok ya. Soalnya apa? Bacaannya gak bagus. Saya selalu berdoa kok setiap pembacaan saya itu supaya bisa menyenangkan. Tapi saya pun juga gak mau ngarang kalau memang yang ditunjukkan semesta nggak menyenangkan ya, gitu. Jadi di sini orang ini energinya ke kamu justru menjauh. Ini loh naik kapal, walaupun di sini kapalnya itu, perahunya itu tertancap pedang, 6 pedangnya, ya kan bolong. Jadi bisa saja ini kembali putar balik ke kamu, atau malah ya sudah nekat aja. Karena di sini saya lihat orang ini seperti kayak menghindari. Bahkan di sini ada yang stuck, gantung. Tiba-tiba pergi ada ya energinya. Dan yang tiba-tiba pergi, apakah dia ingin kembali? Belum. Oke. Lanjut ya. Oke. Eight of Swords. Aku nggak tahu ya teman-teman. Di sini ada beberapa, sedikit tapi nggak banyak dari yang nonton. Si dianya itu punya energi ke kamu. Sebenarnya masih sangat lekat sama kamu, masih sering ingat dan nggak bisa melupakan kamu. Tapi di sini ada beberapa yang agak gengsi. Oh, ini kelihatan ya. Kelihatan ininya, standnya. Wis, gak apa-apa. Lanjut ya. Energi dia ke kamu. Ada yang ingin tapi gengsi. Orang ini gak bisa melupakan kamu kalau saya lihat ya. Gak bisa. Walaupun dia sudah sibuk ya. Walaupun dia berusaha untuk membatasi ya. Dia gak ngakuin. Kalau apa? Kalau sebenarnya dia ingin sebenarnya ke kamu. Tapi saya lihat keinginan ini apa sih yang menghambat dia? Yang menghambat adalah orang ini memang gak mau kalau memang terhubung sama kamu lagi menimbulkan masalah. Itu aja. Orang ini kayak orang yang takut ada masalah. Masalahnya apa Bunda? Yombo ya. Ini bisa untuk kamu, bisa untuk orang lain kok. Pokoknya kalau memang apa yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan yang kamu alami, nggak usah dipaksain. Oke. Di sini taruh sini ya. Eight of Wands. Halah, mbowes gini. Eight of Wands. Orang ini heranku ya. Menghindari kamu tapi masih kepo sama kamu. Karena apa? Pastinya karena dia masih sering kepikiran kamu. Dia sulit untuk bisa melepaskan energi kamu di dalam pikirannya, di dalam hatinya.
Nggak semudah itu dia bisa melupakan, mengabaikan. Dia ketarik terus. Di sini ada ya yang blokir-blokiran, aku lihat. Entah dia atau kamu yang memblokir. Dan di sini siapapun yang memblokir, walaupun dia yang memblokir, apakah dia kemudian melupakan kamu? Enggak, dia masih ingat kamu. Ya, lanjut ya, energi dia ke kamu. Oh boy, kok mencolot. Oke, karma. Karma, kartu karma. Kelihatan enggak? Semoga kelihatan. Teman-teman, seperti yang saya sampaikan, dia itu sempat menjadi seseorang yang mungkin kamu memandang dia oke banget, sayang banget sama kamu, tapi kok berubah ya. Dia di sini sadar kok. Sadar apa? Sadar bahwa aku kok seakan kayak manis di depan ya, kayak seakan-akan aku membuat kamu ya, kamu yang nonton sudah kadung terlanjur tadi ya, berharap sama dia, tapi dia nggak bisa apa-apa. Sekali lagi di sini ya, orang ini kalau masuk ke dalam cinta segitiga seperti yang saya sampaikan ya, atau hubungan bersegi-segi, di sini orang ini cukup takut ya, terkungkung, takut. Sebenarnya dia masih energinya masih mau sama kamu, tapi dia juga di sini takut karma. Ada yang seperti itu juga energinya ya, kamu sesuaikan ya. Lanjut ya. Ya opo sih iki? Bentar. Oke. Oke. Teman-teman, energi dia ke kamu ya. Ini the sun. Dia di sini energinya gini. Ya sudahlah, kalau memang saat ini masih belum bisa terhubung atau secara energi bisa ketemu atau secara fisik itu bisa bertemu langsung secara fisik. Tapi di sini dia ada satu pengharapan. Ya, pengharapan untuk apa? Walaupun mungkin tidak disampaikan ke kamu. Pengharapan untuk bisa apa ya? Kayak terhubung lagi. Walaupun di sini mohon maaf, ada yang berharap kamu itu ngejar dia ya, ngejar dia karena aku nggak tahu ya, dia itu merasa so oke gitu loh, so oke, merasa kamu mungkin sayang banget sama dia, peduli sama dia. Jadi dia di sini ada energi, pasti nanti kamu yang hubungin aku, kamu yang nemuin aku, seperti itu. Kamu pasti, dia ya merasa kamu pasti punya banyak cara untuk bisa terhubung sama dia lagi. Sementara dia, apakah dia ada keinginan untuk bersikap, bertindak atau effort ke kamu? Belum ya. Ada di sini yang beberapa yang ingin tapi gengsinya besar. Oke. Jadi itu energi dia ke kamu. Kalau kamu tanyakan seberapa besar perasaannya, kita cek ya, seberapa besar perasaannya dari yang dia masih teringat kamu. Kalau teringat, bagaimana reaksinya? Tapi kita lihat ya, kita lihat dulu sedalam apa sih, bagaimana sih, apa yang dia rasa saat teringat sama kamu ya, apa yang dia rasa saat teringat sama kamu. Karena orang ini gak bisa melupakan kamu. Perasaan dia yang sebenarnya ke kamu seperti apa? Saya shuffle di sini aja ya, nanti mengacaukan ini. Bagaimana, apa yang dia rasakan terhadap dirimu, terutama saat ingat kamu. Oke. Di sini saya rasa ya, secara spesifik untuk perasaannya dia lebih dominan itu kepada gengsi ya. Dan dia merasa so oke, dalam artian seperti yang saya sampaikan tadi, dia merasa
apapun yang dia lakukan saat ini, entah itu stuck ya, ada yang stuck, ada yang membatasi, ada yang apa aja tadi ya, itu dia merasa kamu pastinya akan nyariin dia. Dia merasanya seperti itu. Belum keluar yang namanya spesifik ya, perasaan dia ke kamu. Coba apa yang dia rasakan terhadap dirimu. Nggak harus rasa ya cinta, nggak cinta ya. Sehingga di sini yang dia rasakan agak nyantai dan cuek ya. Karena dia sangat yakin kamu kecarian dia. Lanjut ya. GR ya, GR banget ya. Ya nggak tahu lah, kartunya seperti itu. Apakah dia nggak baper bunda? Baper. Kata siapa? Dia ingat terus baper. Berarti di sini sebenarnya perasaan dia juga besar sama kamu. Munafik aja yang iya. Ya. Dan dia berharap tanpa effort, kamu yang effort. Oke. Di sini. Apa yang dia rasa ke kamu, ya? Dia merasakan sebenarnya dia punya perasaan yang besar sama kamu. Dia menampi denial dan dia sok cuek ya. Dan di sini dia ada merasa aja ya. Kalau soal bagaimana reaksinya terhadap perasaan itu ya, di sini ada rasa bersalah. Apa kayak kalau menyesal bukan sih ya, lebih kepada aku tahu aku salah sama kamu ya. Itu cukup membuat beban buat dia ya. Apa yang dia rasakan kepada dirimu, ada beban sebenarnya, tapi gengsinya lebih besar ya. Gengsinya lebih besar. Jadi di sini saya lihat kok ada energi kaku-kakuan ya. Kaku-kakuan itu seperti apa? Lanjut ya. Oke. Three of Wands. Tak disangka ya, dia dengan kegengsiannya itu juga kepo sama kamu. Karena dia apa? Karena dia juga baper sama kamu, kebawa perasaannya. Saat dia ingat, apakah dia itu kemudian mengabaikan begitu saja rasa itu, ingatan itu? Enggak. Dia kalau ingat kamu jadi kepo. Kamu ngapain ya? Kamu kok nggak datang-datang? Jadi dia sebenarnya menunggu kamu. Kalau kamu merasa lah kok enak, harusnya dia yang ke kamu, ya kan? Orang ini gengsi tuh. Terus gimana dong? Two of Pentacles ya. Dan orang ini bimbang. Ya, apa yang dia rasakan? Dia bimbang. Aku kan salah. Jadi orang ini orang yang salah, mungkin punya salah sama kamu. Tapi dia sendiri juga kayak nggak gengsi, nggak mau mengakui, bisa juga nggak mau terus-terusan dianggap salah. Padahal dia punya perasaan yang besar loh sama kamu. Lanjut ya. Gayanya sok menghindar-hindar. Tapi apa? Dia mantau kamu. Mungkin dia, waduh ini keluarnya, oh ini enggak ya, ini 2 ya. Yang terlempar 1, berarti ini. Perasaan besar loh sama kamu ya. Kalau saya rasakan secara umum, dari ke-7 kartu ini belum bottom ya. Masih perlu tentangan batin ya, antara dia pengen ke kamu atau dia menunda dulu dan menunggu kamu. Tapi dia nggak karu-karuan rasanya. Dia berharap kamu yang ke dia. Tapi kalau kamu bertahan untuk tidak menghubungi dia, apakah dia masih betah ya? Saya lihat ya, energinya dia masih betah nggak sih? Biarin aja. Tapi gini ya teman-teman, kamu sesuaikan dengan cerita yang nyata, maksudnya yang kamu alami ya. Ini kan hanya baca energi, bukan CCTV. Bukan aku bisa melihat dari kartu, enggak, melihat itu dengan mata ya, mata batin mungkin bisa salah, apalagi batin-batinnya orang seperti saya ya, orang-orang bukan orang suci saya nih. Batin yang bagaimana ya, mungkin bunda punya kelebihan ya, kelebihan berat badan ya, nggak usah mikirin yang seperti itu, lihat yang nyata itu lebih utama, walaupun belum tentu yang nyata itu adalah yang benar ya, harus diklarifikasi, harus
selidiki lagi kebenarannya. Tapi daripada kartu lebih benar yang nyata, ya nggak sih? Jadi kartu ini hanya baca energi, bisa benar bisa salah. Terus buat apa tarot? Untuk membuka wacana kita. Bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang bijak, bisa kok ngambil hal-hal positif dari pembacaan kartu tarot ya. Tanpa mempengaruhi akidah, keimanan kepada Tuhan ya. Coba saya lihat. Sekali lagi, orang ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, orang ini kan terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan. Ya dia sampai sekarang pun masih mempertimbangkan. Kalau kamu tidak menghubungi, ya dia masih nimbang-nimbang. Ya, perang batin dia. Ya. Dan dia masih menunggu waktu yang tepat. Jadi dia energinya masih menunggu kamu. Apakah dia, kalau kamu nggak bergerak, dia nggak bergerak. Kayaknya sementara ini seperti itu. Energi deket-deket ini. Ya. Tapi dia ketarik energinya di sini. Kepikiran, ya, kepikiran kamu terus. Oke. Emperor, kan? Dia akan jegidek, tahu ngejegidek. Diem aja. Diem aja. Kalau kamu diem, tidak effort ya dia diem, ya. Ada di sini yang dia udah nggak tahan sebenarnya, ya, nggak tahan. Dia tak tahan untuk bertemu sama kamu, tapi nggak ingin effort, pengennya kamu yang datang. Lu gimana? Ada di sini ya teman-teman, mohon maaf ya, semoga ini salah ya. Tapi kartunya ini menunjukkan bahwa ada beberapa, tapi sedikit ya, yang berusaha menarik energi kamu, entah itu dengan mantra, dengan doa, atau dengan hal-hal yang lainnya yang sifatnya gaib. Ya, tapi saya nggak mau bahas itu. Di sini saya membahas lebih kepada dia sebenarnya cukup menyadari kesalahannya, ya. Tapi gengsi untuk mengungkapkan atau meminta maaf ke kamu. Gitu. Kalau yang punya salah sama kamu. Oke. Lanjutnya apa ini? Rencana dia. Belum ada rencana. Ya dia masih stuck. Mau aku paksa seperti apa? Saran dari saya aja ya. Ya gini, kamu pertimbangkan. Kalau kamu sudah merasa terlalu banyak effort, sementara hatimu sudah bergoyah, hatimu sudah luntur terhadap dia, perasaan kamu luntur, dan kamu tanyakan kepada diri kamu cukup membutuhkan dia atau enggak? Dalam artian, kalau memang ada dia, apakah itu kamu merasa segala sesuatunya beres sudah? Soal hubungan lo ya. Bukan segala sesuatu itu terus belanja bulanan itu beres ya, utang-utang beres, bukan gitu. Artinya permasalahan hubungan kamu sama dia beres, ya nggak apa-apa. Kamu yang effort ya. Tapi saya lihat kamu cukup gengsi. Kalau bagi kamu yang gengsi ya sudahlah. Kalau kamu gini, kalau kita melangkah biasanya itu dikasih 2 pilihan, maju atau mundur kan gitu ya. Kalau mundur ya mundur sekalian, kamu gak usah kepikiran dia. Apalagi ditanyakan di tarot. Saya gengsi bunda menghubungi dia. Tapi gimana ya, dia apa gak pengen menghubungi aku? Ya keliru semua kalau gitu. Lah kamu sudah gak mau mundur ya, maunya mundur. Kalau mundur ya wis mundur loh, gak usah noleh-noleh lagi. Gak usah lihat dia lagi. Kalau kamu maju gak usah lihat yang ke belakang-belakang lagi. Gitu. Biasanya orang itu dibingungkan sama pemikirannya sendiri, ya, sama egonya sendiri. Jadi, coba kamu merenungkan, kamu pikir-pikir lagi. Toh ini masih ada waktu kan, dia kan juga stuck. Dengan waktu yang ada ini, jeda ini, kamu bisa, dia juga merenung kok. Ya kamu merenung juga lah. Apakah dia layak untuk kamu? Kalau layak ya uberen, kejar. Tapi sekali lagi kalau kamu gengsi gak usah. Ya. Saya gak paksa untuk orang-orang yang gengsi untuk melakukan sesuatu yang harus menurunkan gengsinya. Tapi kalau kamu memang butuh sama orang ini, kalau memang ini bacaan untuk kamu, kejarin. Orangnya nunggu.
Gitu. Sekali lagi ini bacaan general ya. Bisa untuk kamu, bisa untuk orang lain yang juga nonton video ini. Jadi bukan untuk kamu. Karena ini pembacaan rame-rame untuk semua yang nonton. Ya, bukan personal. Kalau personal itu nanti daftarnya ke Kak Flori, admin saya. Ya. Bukan ke saya nggak ngurusin. Saya nggak pegang HP admin, yang pegang ya admin. Ya. Untuk soal tarot ya pakai HP-nya admin semuanya. Gitu. Pesan semestanya apa Bunda? Coba ya, saya lihat ya. Kamu suruh mundur apa maju ya? Kita lihat. Apalagi ini yang kamu blokir ya. Dia nunggu kamu sambil berurai air mata. Baperan. Ada di sini yang takut. Tuh kan? My beloved. Waduh, ini kata-katanya dia. Walaupun kita terpisah tapi secara spiritual kita itu selalu bersatu loh. Ya. Ya sudahlah, memang ini ada jarak dan waktu yang memisahkan kita, tapi tidak ada yang berubah. Jadi orang ini tetap ya, sayangnya besar sama kamu. Masih pengen sama kamu, yes. Apa ini? You may not always understand why certain things happen. Mungkin kamu tidak tahu apa sih maksudnya semesta memberikan ini kepada kalian berdua. Ya, terutama untuk kamu. Sebenarnya di sini untuk membuat secara jiwa kamu itu naik derajat ya. Jadi seperti orang kalau ujian ya, kalau lulus ya naik derajatnya. Mungkin menempa kamu supaya mungkin kamu nggak ego, atau mungkin menempa kamu supaya lebih bijak. Ini termasuk rencananya semesta gitu loh ya, masuk ke dalam cerita ini, kisah kamu dan dia nih. Don't make decision based on guilt or what you think you should do. Jadi ini lebih kepada jangan membuat satu keputusan berdasarkan ego atau pemikiran yang ngawur ya. Sekali lagi, ini mungkin match dengan saran saya. Kamu harus renungkan, kamu pikirkan lagi. For it is only being true to yourself that you can be true to other. Jadi kamu harus jujur pada diri sendiri, apa yang kamu mau. Mau dia, apakah dia yang terbaik? Kamu pertimbangkan. Ya. Jadi jangan membuat satu keputusan secara gegabah. Intinya seperti itu. Oke? Jadi teman-teman, saya kira itu aja bacaan kali ini. Soal solusi ya, solusi dan eksekusi itu kamu. Ya, ini hanya bacaan sekedar membaca energi dan untuk banyak orang. Kalau memang general reading untuk banyak orang ini bisa manfaat untuk kamu, alhamdulillah ya, puji Tuhan. Ambil sisi positif dari pembacaan kartu tarot. Karena tarot itu bukan seperti yang mungkin kamu semua tahu bahwa kalau main kartu itu berarti sesuatu yang mengandung sakti-saktian ya, mengandung gaib-gaib, ramal-ramal, enggak gitu ya, keliru kabeh, salah semua kalau yang seperti itu. Mungkin ada energi saya yang mungkin diberikan kelebihan atau apa terkait dengan pembacaan tarot ini mungkin ya. Tapi terlepas dari itu, yang penting pola pikir, sudut pandang kalian bahwa tarot ini adalah sesuatu sifatnya itu menggiring ya, menggiring pemikiran kamu ke arah yang lebih terbuka, lebih luas gitu ya. Bukan ramalan. Kalau ramalan itu peramal ya. Saya bukan peramal, saya tarot reader ya, pembaca kartu tarot. Jangan salah-salah. Pokok orang pegang tarot itu dukun, itu peramal, bukan. Ya, ojo salah, yang pinter. Oke? Ya. Jadi beginilah saya cara membacakan. Saya juga tidak membacakan jodoh, maut, rezeki. Kok bisa jodoh dibaca dari kartu? Kalau saya nggak mau. Ya, jodoh itu di tangan Tuhan. Rezeki bukan hanya uang, itu juga di tangan Tuhan. Ya. Banyak-banyak bersyukur supaya rezekinya berkah. Baik itu uang, kesehatan, apapun, keluarga ya, keselamatan itu bisa berkah. Umur bisa berkah. Ya, saya cuman menyampaikan hal-hal yang sekiranya mungkin bisa manfaat sama kamu. Saya juga sama seperti kalian semuanya ya, manusia biasa, gak pinter. Tapi ayolah sama-sama belajar dari kartu tarot ini apa yang bisa kita ambil untuk mengembangkan jiwa kita. Itu aja. Oke? Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe, bunyikan tanda loncengnya, notifikasinya,
Dan dukung channel ini dengan like, share, juga komen ya. Jangan lupa subscribe supaya saya semangat. Agak melempem akhir-akhir ini, apalagi saya sering libur ya. Oke, semoga bacaan kali ini bisa membawa manfaat positif untuk kamu semuanya, sehingga berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kamu yang menonton. Oke, sampai ketemu lagi di video saya yang lainnya. Kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya ya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok, bukan yang kali ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.